Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, tadi Bedu tuh lagi memperbaiki bacaan sholat agar Bedu sholatnya tuh bagus. Jadi memperbaiki sholat Bedu supaya kehidupan Bedu juga bisa diperbaiki. Betul. Karena semuanya diawali dengan sholat. Kalau kita punya permasalahan dalam hidup, lalu kita kerjakan sholat, hati akan tenang. Begitu. Betul, ya udah. Kalau gitu mungkin sekalian aja mah dijelaskan ke jamaah di rumah apa yang dimaksud dengan memperbaiki sholat agar hidup kita bisa lebih diperbaiki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbaiki sholat agar hidupmu semakin baik. Ya Allah, yang namanya sholat luar biasa kewajiban yang paling nomor satu bagi kita umat Islam. Cuman peribahasa mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maksudnya apa? Kalau kita hanya mengaku umat Islam, tidak mengkaji Al-Quran, tidak belajar ilmu fikih, dari mana tahu kewajiban sholat? Banyak di kita yang disebut dengan Islam KTP. Islam agama Anda apa? Islam sholat. Ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, tadi ada tuh orangnya tuh. Jadi ngaku sholat, ngaku Islam kagak sholat. Ngaku Islam baca Quran aja kagak bisa. Boro-boro tajwidnya. Ngaku Islam boro-boro sholat sunat. Sholat wajib aja nggak dikerjain. Betapa enaknya orang jalan-jalan di pertokoan. Lewat lohor, lewat asar, di musola ada di pertokoan. Dia nggak sholat. Betapa enaknya mereka jalan-jalan di Ragunan. Musola ada, masjid gede ada. Tapi nggak sholat, tidak tergerak hatinya. Karena mereka tidak kenal apa Islam yang sesungguhnya. Maka saya dengan teman-teman mengajak yuk kenali Islam dengan sesungguhnya. Kenapa? Yang namanya sholat dalam Islam adalah luar biasa. Pokok pangkal kita umat Islam adalah sholat. Bunyal Islamu al-khamsin. Sahadati alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimus sholah. Wa itaiz zakah. Wa saumi Ramadan. Wa hijjul baiti. Man istata dia sabilan. Tegaknya Islam tegak karena 5 perkara. Bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Menegakkan sholat. Kemudian mengeluarkan zakat. Berhaji, berpuasa 5. Sholat ini nomor 2 setelah kita bersahadat. Ini makanya kalau sudah bersahadat wajib sholat. Artinya kalau sudah bersahadat tapi tidak sholat, mana Islam Anda? 2. Yang namanya sholat ibadah yang sangat pokok. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk haji, Allah hanya berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah berfirman wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Tapi waktu Allah perintahkan sholat, tidak cukup aqimus sholah, tapi Rasulnya langsung diundang di arasnya Allah. Maaf, yang namanya arasnya Allah, jangan Anda mengira Allah duduk di sana di arasnya. Karena ini maksudnya saking luasnya, saking kekuasaannya, di tempat yang sangat tinggi itu maksudnya. Diperintahkan untuk sholat. Artinya saking hebatnya, istimewanya sholat. Kemudian apalagi? Yang namanya sholat merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomadin. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kuat kokoh agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat akan robohlah agama. Apalagi
keistimewaan sholat. Luar biasa. Yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat. Rasulullah SAW mengatakan, yang membedakan orang Islam dengan orang kafir sholat. Kalau dia sholat berarti dia seorang muslim, seorang mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat artinya dia orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Artinya maaf dalam tanda kutip, betapa banyak orang yang fasik agamanya, rusak agamanya, mengaku beragama Islam tapi tidak pernah sholat. Mana lagi istimewanya sholat? Sholat adalah amalan yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumil akhir. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama dinilai oleh Allah di seorang hamba adalah amal sholat. pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain nggak dinilai. Maaf. Berapa lama kita sholat? Kalau yang Allahu Akbar 5 menit. Kalau yang husu 10 menit dah dari wudhu. Aneh tapi nyata. Setan kuat menggoda manusia. Orang ngurusin dunia 24 jam. Sholat kagak. Rapat, sholat kagak. Seminar, sholat kagak. Dagang, sholat kagak. Masya Allah, kapan hidup kita akan benar? Kalau seandainya kita semua menghadapi suatu masalah yang berat. Rasanya nggak sanggup saya menghadapi masalah ini. Luar biasa rasanya berat banget. Ya Allah. Saran saya, kerjakan sholat. Karena yang namanya sholat, li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Aku adalah Allah. Tidak Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Tuh. Jadi sholat itu buat zikir, mengingat Allah. Bacaan sholat dari awal sampai akhir itu adalah mengingat Allah. Doa-doa kita. Allahu Akbar. Gerakannya saja adalah gambaran bahwa saya berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi sholat dibaca, di luar sholat emang gue pikirin. Artinya banyak pembohong. Ada nggak yang di luar sholat yang dia kerjakan bukan karena Allah? Ada. Artinya dia pembohong. Dalam sholat dia katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Survei membuktikan. Di luar sholat emang gue pikirin. Artinya orang tadi STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sholat rajin selingkuh iya. Sholat rajin pacaran iya. Sholat rajin utang nggak dibayar. Sholat rajin masih korupsi. Ayat tuh. Ada. Artinya munafik. Tidak seperti yang dia bacakan, yang hidupku, matiku, sholatku hanya Betul. untuk Allah. Tapi artinya kemunafikan. Dalam sholat dia mengatakan seperti itu. Di luar sholat emang gue pikirin. Oke. Baik. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede, perbaiki sholatmu agar hidup kita menjadi baik. Ya. Sholatnya udah baik nih mah. Udah semuanya bacaan udah benar. Semua udah baik gitu kan. Tapi ujian terus-menerus ada dalam hidupnya tuh ada tuh mah. Ada aja musibah mah. Ada aja cobaan mah. Ujian itu oleh Allah diberikan kepada kita agar lulus. Kalau lulus daripada ujian, harkat derajat kita oleh Allah akan naik. Makanya orang takwa oleh Allah diberikan Al-Furqan. Coba kalian lihat Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, kalau kamu orang takwa, aku berikan kepada kalian Al-Furqan, pembeda. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang sunat. Dari mana Al-Furqan? Sambungkan ke Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia,
penjelasan, petunjuk, dan pembeda. Makanya kalau kita pengen dapat Al-Furqan, biar tahu harus bagaimana kita melangkah, banyak mentadaburkan Al-Quran. Itu janji Allah. Seberat apapun masalah kita, kata Bedu, Allah berjanji bagi orang yang takwa. Lihat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Allah berikan rizki dari yang tidak pernah kalian duga. Lihat oleh Anda masing-masing, termasuk kita nih. Mama yakin, seyakin-yakinnya suatu saat kita semua pernah mengalami masalah yang berat luar biasa. Betul, Ma. Sampai berpikir rasanya gue gak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, dijamin oleh Allah jalan keluar yang baik. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernahkah Anda melihat orang mati, tetangga mati, di TV pada mati, tiap hari ratusan orang mati seluruh dunia? Iya apa iya? Iya. Banyak mengingat kematian. Kalau saya mati, rumah mewah nggak dibawa, mobil mahal nggak dibawa, gelang sampai ke sikut nggak dibawa, laki yang ganteng, bini yang cantik nggak dibawa, yang saya bawa amal. Makanya Allah berfirman dalam Ali Imran 102, hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi banyak niat kematian. Kalau ngomong Allah ridho nggak? Dosa nggak? Kalau bersikap, berperilaku, Allah ridho nggak? Dengan ini dosa nggak? Bagaimana akibatnya di alam akhirat? Kalau banyak niat kematian, insya Allah. Lihat di TV orang mati, bebangkis, kemudian flu, batuk-batuk, plek, mati. Bagaimana kalau itu saya? Begitu banyak kematian, tiap kita melangkah pasti ingat Allah, kerjakan perintah Allah, jadi yang dilarang oleh Allah, insya Allah istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf 13. Orang yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, kata Allah jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kalian. Itu janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya. Baik, Ma. Nah, Ma, bicara tentang sholat yang bolong-bolong. Biasanya itu bolong-bolong karena pas kita sholat kayak ada rasa terpaksa dalam diri kita, Ma. Kayak misalnya kita kurang menikmati sholat itu. Nah, itu caranya agar kita menikmatinya bagaimana? Awalnya boleh jadi terpaksa, lama-kelamaan terbiasa. Silahkan paksa. Lama-lama menjadi kebutuhan. Makanya sholat itu aqimus sholah, bukan amilus sholah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Artinya yakin dalam sholat Allah melihat, menilai saya. Di luar sholat pun Allah melihat, menilai saya. Kalau hanya amilus sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Sholat dikerjakan, habis sholat emang gue pikirin. Laksanakan, aqimus sholat, yakinkan. Semuanya akan menenangkan hati. Rasulullah kalau punya masalah, Bilal cepat azan. Untuk kita berzikir, menenangkan hati kita. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Kalau sholatnya aqimus sholah, mendirikan sholat. Iya. Nah ini Mas, supaya kita sholatnya pahalanya nggak gugur mah, pulang dari masjid, bisa habis sholat, terus tiba-tiba ada ngeliat tetangga atau teman kita yang tidak sholat, terus dalam hati suka tercetus, terlintas, bukannya sholat, main-main. Nah, itu kan jadi merasa kita paling, itu mengurangi pahala kita. Itu, Bang. Jangan songong, maaf dalam tanda kutip, yang rajin sholat aja belum tentu diterima. Boleh jadi, maaf, jangan merasa gue hebat. Ada orang yang ibadahnya ibadah sholat malam selain sholat wajib. Hebat, luar biasa. Tapi ada orang yang tidak bisa sholat malam. Banyak sedekah. Ada orang yang gak sempat dia sedekah. Di mana-mana dia zikir kepada Allah. Ada lagi orang yang sebetulnya sholat malam kagak, sedekah kagak, zikir kagak, boleh jadi banyak puasa sunat. Ada lagi orang yang barangkali sholat malam kagak, sedekah kagak, zikir kagak, puasa sunat kagak, tapi banyak nolongin orang. Tetangganya yang aki-aki, yang nini-nini, mungkin sama anak kecil tetangganya ngasih permen, ya nggak seberapa, mungkin orang nyebrang diseberangin. Banyak amal baiknya ya, Mak. Betul.
Makanya hidup yang merasa gue paling hebat itu kesombongan. Yang sombong adalah saudaranya Setan. Cuma orang itu nggak menunjukkan aja. sama orang. Jadi makanya jangan merasa gue hebat. Banyak orang lain yang lebih hebat dari kita. Boleh jadi banyak orang yang mendoakan, ya Allah mudah-mudahan kampung kita aman, ya Allah. Jauhkan dari corona, ya Allah. Amin. Di kampung kita mudah-mudahan sehatkan semua, ya Allah. Mudah-mudahan si anu itu diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah. Kita kan tidak tahu doa mereka. Betul. Boleh jadi orang yang merasa hebat, paling gaya, paling banyak sedekah, merasa pemimpin yang adil, bisa selamat di akhirat gara-gara doanya orang yang nggak nampak. Makanya apa yang kita banggakan, semua yang kita lakukan karena Allah. Apa yang disombongkan, gue bukan siapa-siapa. Betul, Ma. Iya. Betul, Mah. Begitu. Nah, Mah, salah satu faktor utama diterimanya sholat itu kan khusyuk ya, Mah. Nah, agar kita sholatnya khusyuk gitu gimana? Makanya itu susah Satu. banget, Mah. Mah. Mau udah satu padahal. Sok. Kita akan dengarkan penjelasan Mama setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Kenapa kamu ketawa, Ipe? Enggak, Mas Bedu. Jadi semakin pengen belajar ya, memperbaiki sholat ya. Agar Makanya belajar agama bukan hanya sholat. Karena agama bukannya sholat, tadi yang Mas sampaikan dari awal. Tegaknya Islam karena 5. Bersahadat tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, berhaji, berpuasa. 5-5-nya kita kaji dan kita laksanakan. Apakah ini menjadi janji Allah, maka ketika sholat kita baik, maka hidup kita akan lebih baik? Pasti. Kalau kita bingung nggak punya rezeki, orang yang sholat adalah orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 di ujung, ayat 3 di awal. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Jadi mudah nggak hidup? Jadi mudah, Ma. Diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Banyak rezeki yang di luar hitungan manusia. Makanya rezeki jangan pakai hitungan rasio manusia, tapi rasionya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kemudian kita lihat yang namanya orang yang takwa dijanjikan oleh Allah. Yang pertama tadi Al-Furqan, pembeda. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal 29. Hei orang yang beriman, siapa yang takwa kepada Allah diberikan oleh Al-Furqan. Al-Furqan, Al-Mahraj, kemudian juga rezeki. Apalagi orang yang takwa dijanjikan oleh keberkahan. Keberkahan itu kebaikan, terus menumbuhkan kebaikan. Anda lihat Al-A'raf 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu kota beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Amin. Allah. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Amin. Kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, nauzubillah azabku sangat pedih. Keberkahan. Kemudian al-yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Atau ayat 4. Siapa yang takwa kepada Allah, hidupnya aku berikan kecukupan. Karena sholat orang takwa. Hidup yang paling enak yang cukup. Pas-pasan. Ma. Anak mau kuliah, duitnya ada. Pas duitnya ada. Cicilan motor, giliran bayar, Pas duitnya ada. ada. Mertua bengek, masuk rumah sakit, Pas duitnya ada. Genteng bocor ketimpang kelapa, duitnya ada. Masya Allah, inilah janji Allah bagi orang yang takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, termasuk sholat. Baik, yuk Ipe, Mama, kita ajak jamaah di rumah untuk berdoa bersama-sama, Ma. Ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bisa memperbaiki sholat kita, agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan apa hajat kita. Selama itu baik
untuk hidup kita, dunia maupun akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Insya Allah dengan iman dan takwa dalam diri kami kerjakan segala perintahmu, kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Terutama solat kami, karena solat merupakan ibadah yang sangat istimewa. Solat merupakan ibadah yang pertama dinilai olehmu ya Allah di yaumil akhir. Oleh karena itu jadikanlah kami dalam dada kami yang selalu mengerjakan solat dengan baik. Insya Allah kami mengerjakannya sesuai dengan ilmu yang kami peroleh ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang syarat rukun daripada solat, agar mereka terbuka hatinya, bahkan engkau buka untuk mempelajari ilmu fikih, agar ibadah kami semakin baik dan benar. Ya Allah, tanamkan ke dalam dada kami kekhusyuan dalam ibadah kami. Tanamkan ke dalam dada kami apapun yang kami inginkan, mudah-mudahan engkau kabulkan. Kecuali kalau yang kami inginkan tidak baik buat diri kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, dunia akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Ma, tausiah dan ilmunya. Ipe. Terima kasih Mas Bedu. Ada Bawi. Terima kasih.